Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah dan nabiyya ba'da. Qala mu'allim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharain. Watruk al-mubahati talaban litarakil maqamatil aliyati. Watruk dan tinggalkan olehmu al-mubahati perkara-perkara yang mubah. Masyaallah, mubah aja suruh tinggalin. Tolaban karena mencari litarokil maqamati agar naiknya maqamat al-aliyati ke tempat yang lebih tinggi. Bagaimana sih guru kok mubah disuruh tinggalin? Bukannya ditinggalin gak dilakuin, bukan. Tapi hendaknya perkara-perkara yang mubah kita niatkan menjadi sesuatu yang bahkan sunnah jadinya agar berpahala. Tidur hukumnya mubah, maka tidur niatin tidur biar nanti malam pasarannya kuat. Tidur sehari yang tidur, waduh, kebablasan. Maka tidurnya dia berpahala. Ya, tidur niatin ntar biar ketika ibadahnya kuat, tidur istirahat ya maksudnya tidur istirahat biar nanti bangun kuat lagi buat ibadah, buat ngaji. Maka itu berpahala tidurnya. Makan, begitu makan niatin makannya, makan biar kuat untuk ibadah gitu. Makanya ulama sufi pada ngopinya dia mah berpahala. Kenapa? Ngopinya untuk mengusir ngantuk. Ngantuknya buat ngapain? Meleknya bukan main Mobile Legends, tapi buat ibadah kepada Allah. Ulama sufi gitu. Pada ngopi, ngopinya bagus. Yang ikuti ulama benar, yang ulama lakuin mah ngopinya dia mah buat ngilangin ngantuk, buat ibadah kepada Allah. Tuh ngopi. Kalau ngopi main sholat ya. Ngopi berpahala, dosa itu bukan pahala, ngopinya aja dosa. Jadi begitu makna dari meninggalkan mubah. Bukan berarti tidur kan mubah berarti nggak boleh tidur, bukan begitu. Makan mubah berarti nggak boleh makan, bukan. Tapi dirubah niatnya yang mubah tadi biar menjadi berpahala. Itulah pinternya orang alim, orang para sufi. Qala Sayyidi Aliun Al-Marsafi, berkata Tuanku Ali Al-Marsafi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah rahmati beliau, la yasihu li muridin, tidak sah buat seorang murid di sini al-qadam di sini adalah al-maqam tuh ya, ada kalau saya foto ya. La yasihu lil muridin, tidak sah bagi murid, tidak sah apa qadamun, sebuah maqam. Tidak sah bagi murid oleh sebuah maqam fil iradati, di dalam kehendaknya, hatta yatruka fi'lal mubahati, sampai si murid itu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang mubah. Bagaimana maksudnya? Wa yaj'ala, maksudnya ke hatta yatruka, dan ia menjadikan si murid makana kulli mubahin, akan kedudukan segala sesuatu yang mubah, tarokahu, yang dia tinggalkan itu perkara mubah, makmuran, fa'il dari yaj'ala, dia jadikan ya kedudukan itu segala mubah sebagai sesuatu yang diperintah. Syar'iyan, yang bangsa syar'i, min mandubin au aula, dari perkara yang disunahkan atau yang lebih utama. Jadi dia rubah caranya, maksudnya watrukil mubah di sini bukan dia tinggalin perbuatannya, tapi tetap dia melakukan perkara mubah, hanya saja niatnya dirubah menjadi sunnah atau bahkan lebih tinggi, wajib misalnya. Wa yajtaniba, matuk ke yang tadi ya teruka, dan dia menjauhkan al-mubah, akan perkara yang mubah, ka'annahu, seakan-akan perkara mubah itu manhiyun, dilarang, anhu, dari dia, karohatan tanzihin, semata-mata makruh tanzih. Jadi dia anggap mubah itu sebagai makruh tanzih, makanya dia harus rubah, jangan sampai dia lakuin. Kenapa? Karena kalau perkara yang mubah dilakukan tidak berpahala. Sayang-sayang apa yang amalia kita
kita lakukan tidak berpahala, maka buatlah setiap amal kita berpahala. Ngadem di masjid, ada orang niat i'tikaf, ada orang gak niat i'tikaf, padahal sama-sama duduk di masjid. Ada yang duduk pas keluar dapat pahala i'tikaf, yang satu nggak dapat pahala i'tikaf. Apa bedanya? Dia yang satu niat, yang satu nggak niat, gitu doang. Tuh, gitu maksudnya. Jadi perhatian sama amal kita. Udah mau ngapain aja, niatin yang biar bagus, niatin biar bagus. Jajan, niatin, jangan cuma jajan. Aku pengen sedekah kok untuk menjajan. Kalau kita jajan, dia kira nggak? Kira. Apalagi belinya jajannya kayak bos acing, langsung borong. Bang, mau bayarin segerobak. Niatnya apa? Biar buru-buru pulang abangnya. Bagi-bagi nama orang berpahala. Jadi kayak begitu niatnya. Ada teman dagang beli, niat buat girangin hati dia. Kita girang dapat barang dagangan dia, dia pun girang dapat hasil, kita ditambah lagi dapat pahala, udah girangin dia. Jadi kita dapat barang dapat pahala juga. Niatnya buat bantuin teman. Kenapa? Oh, dari keuntungan yang dia ambil 20.000, 30.000, dia bisa kasih makan anaknya, dia bisa kasih makan istrinya, begitu. Itu kan berpahala. Kita niatin, dan sebenarnya kita nggak perlu banget sih sama barangnya, cuman karena kita niatin mau bantu, jadi kita beli barangnya. Itu namanya perkara yang dirubah niatnya. Maka perhatiin niat kita. Setiap perbuatan kita niatnya perhatiin. Tidur ngapain aja tuh, ngapain aja dah pokoknya perbuatan kita niatin. Pokoknya alihin niatnya biar baik, biar bagus bagaimana. Perempuan masak, niatin buat nolongin teman-teman biar pada makan. Berpahala tuh setiap tetes minyaknya. Berpahala itu. Niatin, pinter-pinter main niat. Maka juma'u, dan sungguh mereka sepakat para ulama ala anna kullaman mahada li nafsihi, bahwasanya segala sesuatu orang yang setiap orang yang mahada menerima li nafsihi bagi dirinya irtikabar rakhsi, untuk melakukan rukhsah dunal azaimi, tanpa berazam, la yaji'u minhu syai'un fit tariqi, tidak akan datang daripada dia sesuatu pun daripada thariqah. Tuh sepakat ulama bahwa segala sesuatu yang mubah-mubah itu, yang rukhsah-rukhsah itu, ya kalau dia kagak niatin apa-apa itu nggak mendapatkan sesuatu apapun. Qala Sayyidi Ali al-Khawas rahimahullahu ta'ala, berkata tuanku Sayyid Ali al-Khawas rahimahullahu ta'ala, ma ja'ala Allahu ta'ala al-mubaha illa litanfisan li bani Sayyidi Adam alaihi salatu wassalam. Tidaklah Allah menjadikan perkara yang mubah kecuali sebagai tanfis, penyenang ya kepada keturunan Nabi Adam alaihissalam. Min masyaqqatit taklifi, daripada beratnya taklif. Hina raqaballahu, tatkala Allah susun fi zawatihim, pada zat mereka al-malala akan sifat malas, minat taklif, minat takalifi, daripada beban-beban. Allah tahu, Allah membantu kepada kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun memberikan rukhsah-rukhsah. Maka kita orang yang ahli sufi, ahli belajar tasawuf, hatinya ngerti, maka kita rukhsah tadi jangan kita jadikan sebagai sesuatu keringanan dari Allah, tapi rubah rukhsah tadi agar tetap mendapatkan pahala utama. Walau anna Allah ta'ala lam yurakib fi zawatihim al-malala, jikalau Allah Ta'ala tidak menyusun pada zat manusia akan sifat malas, lam yusra' lahum al-mubahu, maka tidak Allah syariatkan, tidak disyariatkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka akan sifat mubah, kama fa'ala bil malaikati, sebagaimana Allah telah melakukan kepada para malaikat. Li'annahum la ya'rifuna bil malali ta'man, karena bahwasanya malaikat mereka tidak mengenal bagi sifat malas, ta'man sebagai rasa. Walizalika, oleh karena itu, kanu yusabbihuna laila wan nahara, para malaikat itu mereka bertasbih siang dan malam. La yaftarun, tidak berhenti-henti. Qala, berkata ya Syekh Ali al-Khawas,
walima kana al-qaumu min syanihim al-akhza bil azaimi dunar raqsi talaban taraqi kama huwa ma'lum min ahwalihim. Talabu minal muridina al-amala ala taqlil mubahati jahdahum. Walamma dan tatkala kana al-qaumu adalah para kaum sufi, para guru min syanihim dari keadaan mereka al-akhza, mereka mengambil bil azaimi dengan azaim, dengan azam keinginan, dunar raqsi bukan kepada rukhsah, talaban karena mencari bitaroki untuk naik, kama huwa ma'lumun bin ahwalihim sebagaimana diketahui dari keadaan mereka. Tolabu jawab lama tuh dan mahrum syarat tolabu jadi jawab lama, maka mereka menuntut minal muridina dari para murid al-amala beramal ala taqlilil mubahati untuk mensedikitkan perkara mubah jahdahum semampu mereka. Wa yaj'aluna makana zalika dan mereka jadikan tempat itu yang mubah ta'atan sebagai ta'at yusabuna 'alaiha yang mereka diberikan pahala 'alaiha atas itu ketaatan. Fa illam yajidu ta'atan maka jikalau mereka tidak mendapat itu sebagai ketaatan, nawau mereka berniat bil mubahi dengan perkara mubah itu min aklin dari makan, kalamin dan daripada berbicara. Dia niatin apa? Khairan akan kebaikan. Kata qawi ala ibadati seperti untuk menguatkan atas ibadah-ibadah. Dia makan ya, kemudian dia minum, dia tidur untuk muat ibadah. Bi aqlitil kasyahwati dengan memakan itu keinginan. Wa zawalil abusati bi mubasatati ikhwanihim bi ba'di kalamin wal abusati wa zawalil abusati dan dia niat seperti menghilangkan abusah cemberut bimubasatati ikhwanihim dengan cara beramah tamah kepada saudara mereka biba'di kalami dengan sebagian kalam tuh ngobrol sampai disuruh niatin. Ngobrolnya kita niat biar apa? Biar teman kita kagak cemberut aja. Dia kira habis itu ngomong-ngomong begitu ngobrol sampai disuruh niatin buat girangin teman kita. Kan ngobrol berubah hukumnya, berubah niatnya tuh, girangin orang. Wanahwihi dan sumpama, wanahwi zalika dan sumpama demikian itu. Wa akhazu dan mereka mengambil al-murida akan para murid bin naumi dengan tidur min ghairi daruratin dengan tanpa darurat. Mereka suruh muridnya jangan tidur kecuali darurat. Wabil akli min ghairi ju'in dan makan dari tanpa lapar. Ya suruh muridnya jangan makan kalau belum lapar. Wabil kalami min ghairi hajatin, jangan ngomong ya dari tanpa hajat. Wa yukhalatatin nasi illa li daruratin dan jangan bergaul kepada manusia kecuali karena darurat. Disuruh sama para guru-guru sufi-sufi. Ya, makan kalau belum lapar, jangan tidur kalau belum banget ya, jangan ngomong kalau nggak ada keperluan, dan bisa ngomong dan nggak usah bergaul sama orang kalau nggak ada darurat. Faradu maka mereka menginginkan ayyusaba muridahum bahwasanya diberikan pahala kepada murid mereka sawabal wajibati fi sa'iri ahwalihi akan pahala wajib pada seluruh keadaannya si murid. Fayaqulu maka dia makan hina yajibu alaihil aklu ketika wajib atas dia makan. Makan ketika lapar itu kan berarti makan pas ketika wajib. Kalau kamu lapar wajib makan gitu. Berarti maka dia makannya ketika sudah masuk wajib. Wa yatakallamu hina yajibu alaihil kalamu sedangkan dia berbicara ketika wajib atas dia bicara seumpamanya. Fa in nazala 'ala zalika fala yanzilu 'ala al-istihbabi maka jikalau turun atas demikian itu maka tidaklah ia turun kepada sunnah. Kalau maupun turun, jangan sampai turun dari sunnah. Ya, kalau misalkan wajib, habis wajib kan di bawah lagi sunnah. Jangan sampai turun dari bawah sunnah, jangan. Minimal kan sunnah dah. Kalau misalkan bisa wajib, sunnah. Kalau makan disuguhin sama teman makan, niatin buat ngilangin teman makan. Makannya dapat, ngilangin temannya dapat, pahalanya juga dapat. Tuh orang pintar. Coba kalau orang nyuguhin makan terus kita nggak makan, kecewa nggak dia? Kecewa. Nah kita niatin kira-kiranya
Tapi nggak usah ngomong, ini gue makan buat kirangin dulu ya. Gak usah jangan. Simpan dalam hati. Buat kirangin. Makannya dapet, enak, merasain makan juga, dia temen girang juga, dapat pahala juga. Begitu maksudnya. Di dalam segala aktivitas kita, niatin sampai kepada titik kebaikan. Cari alasan, pikirin. Punya motor Mio tahun 2007 pengen ganti PCX, pikirin dulu niatnya. Buat apa nih ya gua ganti motor dulu? Apa? Cari dulu sampai ketemu. Niatnya yang bagus, tapi niatnya niatnya jelek, gua bener gini tetangga nih. Dia mau panas-panasin aja nih tetangga nih, biar dia pingsan tadi. Jangan begitu. Tapi apa? Niatnya buat kebaikan. Oh ya Allah, Mio-nya udah gak enak banget dipakainya. Pakai ganti PCX biar apa? Biar nanti bisa buat saya kalau siapa tahu ntar guru minjem motornya jadi enak dipakainya. Siapa tahu ntar saudara minjem enak dipakainya. Nanti biar ngaji jalannya enak, gitu kalau pakai ngengkol dulu. Begitu jalan. Apapun yang kamu lakukan, cari titik sampai titik kebaikan. Niatin apanya, putar-putar aja lah. Apa ya. Pengen motor nambah 1, pengen 2, pikirin dulu jadi buat apa titik baiknya. Oh yang satu, saudara nggak punya motor, siapa tahu aja bisa pinjem, nanti dia pakai. Begitu. Jadi kan yang satu mau gue mau taruh kopong biar buat guru pakai, ntar yang satu lagi mah buat gue di rumah. Itu namanya titik kebaikan. Nemu titik kebaikan, alasan beli 2 motor. Mau 3, pikirin lagi. 3 apaan ya gue ya? 3 mau bisa lagi nih, tapi nih buat apa ya? Buat nyatin biar apa? Siapa tahu ntar ada yang minjem, ada yang ini nolongin tetangga segala macam, jadi bisa kasih pinjem. Gue bisa tetap ngaji, motor satu lagi bisa tetap dipakai sama guru. Begitu. Sampai ketemu titik. Pikirin. Jangan sampai enggak ada. Jangan membeli aja, jangan. Pikirin. Bagusin rumah. Gimana apa tujuannya? Cari tujuannya sampai ketemu. Biar kalau ada tamu jadi enak. Tamunya jadi nyaman. Kayak rumah bagusin, dirapiin. Begitu. Itu namanya udah nemu titik baik. Jadi kamu setiap kehidupan, setiap apapun itu niatin gini. Mau beli baju baru, niatin buat apa nih? Biar enak, biar cakep, biar ibadahnya biar enak. Itu namanya nemu titik baik. Jadi harus dilatih tuh, main niat itu harus dilatih. Karena kalau nggak biasa main niat nggak bisa. Harus dilatih, biasa main niat. Maka di sini fa'in nazala 'ala zalika, maka jika ia turun atas demikian itu, fala yanzilu 'ala istiqbal, maka jangan turun di bawah istiqbal sunnah. Fayaqulu hina yastahibul akla, maka dia makan ketika yustahabul aklu, ketika disunahkan makan. Wa takallamu hina yustahabul kalamu, dan dia ngomong ketika disunahkan ngomong. Kadzalika akhazu al-urida bin nisyani wal ihtilami bimadir rijli fi lailin aw naharin ila lihajatin. Begitu juga para ulama sufi, mereka mengambil hukum kepada para muridnya dengan nisyan, dengan lupa, wabil ihtilami, dan dengan mimpi buruk, wabil madir rijli, dan dengan memanjangkan kaki selonjoran filailin pada malam hari, au naharin, atau pada siang hari, illa lihajatin, kecuali karena hajat, ya. Disuruh lupa, mimpi buruk, selonjoran, itu semua buat kalau ada hajat. Wa khazuhu, dan mereka mengambilhu para murid bil khawatiri, ya, mereka mengambil dengan lintasan-lintasan. Jadi diperingati murid-muridnya. Akhazuhu di sini adalah menghukumi murid. Jadi diperhatiin, hati-hati nih, khawatir nih lintasan sana. Walau lam tastaqirra, sekalipun tidak tetap itu lintasan. Wa akhazuhu, dan mereka, ya, si guru mengambil hukum kepada muridnya, memperingati muridnya bil akli syahawati, dengan menuruti syahwat, memperingati, jangan sampai mengikuti syahwat al-mubahati yang boleh dikauniha, karena keadaan syahwat itu tuaqifu anit taraqi, dapat menghambat daripada naiknya derajat. Wa fi zabur Sayyidi Daud, wa fi zaburi Sayyidi Daud alaihi salam, ya, karena jadi mudhof maka tidak beramal yang sahihnya. Wa fi
fi Zabur Sayyidi Daud alaihissalam, dan dalam kitab Zabur Nabi Daud alaihissalam, ya Daud, wahai Daud, hazir wa anzir, berikan peringatan kepada kaummu, ya, wa anzir, dan berikan, dan hazir berikan kewaspadaan, wa anzir, dan berikan peringatan kaum maka kepada kaummu an akli syahwati, daripada memakan syahwat. Nabi Daud di dalam Taurat dipesan sama Allah kayak begitu. Fa inna quluba ahli syahwati, karena sesungguhnya hati para ahli syahwat mahjubatun anni, itu terhalang dariku. Kama anna akla syahwati yatrudul abda an hadratillahi ta'ala, sebagaimana bahwasanya makan syahwat, menutin syahwat itu dapat yatrudul abda, menjauhkan hamba daripada Allah Ta'ala. Maka zalika, dan begitu juga mudur rijli, memanjangkan kaki, bermalas-malasan, min ghairi hajatin, dengan tanpa keperluan, bijami su'il adabi, dengan keseluruhan buruknya ada. Selonjoran aja ya, nggak boleh. Ulama-ulama sufi melarang murid selonjoran, sul adab katanya. Kalau